Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Pengelompokan limbah. limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga, di mana masyarakat bermukim. Di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Limbah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu limbah jenis senyawa, limbah berdasarkan wujud, dan terakhir limbah berdasarkan sumber. Limbah jenis senyawa dibagi menjadi 2, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup dan mudah untuk diuraikan kembali. Limbah anorganik adalah limbah yang dihasilkan dari bahan non-hayati dan umumnya akan sulit untuk diuraikan. Contohnya adalah plastik dan botol-botol bekas. Ini adalah contoh sampah yang ada di rumah saya. Selanjutnya, limbah berdasarkan wujudnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Pertama, limbah padat. Limbah padat adalah sisa hasil kegiatan industri ataupun aktivitas domestik yang berbentuk padat. Contohnya adalah kaleng, kaca, dan plastik. Dan ini adalah contoh sampah yang ada di rumah saya. Kedua, limbah cair. Pengertian dari limbah cair yaitu sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Contohnya adalah air deterjen dan air sabun. Ini adalah contoh sampah yang saya punya. Ketiga, limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang berwujud gas maupun asap dan selalu bergerak sehingga penyebarannya luas. Contoh dari limbah gas adalah asap kendaraan bermotor maupun buangan hasil dari industri. Limbah berdasarkan sumber ada 4, yaitu limbah domestik, limbah industri, limbah pertanian, dan limbah pertambangan. Pertama, limbah domestik. Limbah domestik berasal dari pemukiman penduduk dan kegiatan usaha. Limbahnya beragam, berupa sisa makanan, kertas, dan air sabun deterjen. Kedua, limbah industri. Buangan hasil proses industri. Limbah yang dihasilkan bergantung jenis industrinya. Misal, limbah organik cair atau padat akan banyak dihasilkan industri pengolah makanan. Ketiga, limbah pertanian. Limbah ini berasal dari pertanian. Senyawa-senyawa anorganik dari bahan kimia yang digunakan untuk kegiatan pertanian dapat berupa pupuk dan pestisida. Keempat, limbah pertambangan. Limbah ini berasal dari kegiatan pertambangan. Titik kandungan limbah ini berupa material tambang seperti logam atau bebatuan. Yang terakhir ada limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. B3 adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Bahan ini mudah meledak sehingga dapat membahayakan lingkungan sekitar kita. Contoh dari limbah B3 adalah pengharum ruangan, pembersih kaca, dan batu baterai.